real. Halo, apa kabarnya dimanapun kalian berada? Kembali lagi bersama saya. Gimana jadinya istri seorang marinir disandra para perampok? Inilah kisah film yang berjudul The Marine 2 tahun 2009. Tanpa panjang lebar kita langsung saja ke filmnya. Film diperlihatkan dua orang sniper marinir Amerika, bernama Joe dan Bobby. Mereka sedang menunggu targetnya, seorang sindikat senjata ilegal, dan tak lama mereka datang. Saat Joe akan menembak targetnya, dia dikagetkan oleh seorang anak kecil yang datang dari belakang. Tanpa memperdulikan hal itu, Joe langsung menembak targetnya. Dan keberadaan Joe diketahui anak buah dari sindikat itu. Seketika mereka langsung membalas serangan, dan membuat anak kecil itu tewas. Demi keselamatan mereka memutuskan meninggalkan tempat tersebut. Hey, we gotta go, man. Setelah melaksanakan misi, Joe tiba di markas Amerika Serikat, yang berlokasi di Asia Tenggara, dan Joe video call dengan sang istri tercinta yang bernama Robin. Ia bercerita tentang kepulangannya setelah melaksanakan misi. Hal itu tentunya membuat sang istri merasa senang, kemudian mengajak Joe untuk berlibur ke sebuah resort milik bosnya, yang berlokasi di sebuah pantai. Karena mereka pengantin baru, Joe pun langsung menyetujui hal itu. Singkat cerita, pasangan ini tiba di tempat tujuan, yaitu restoran milik bos istrinya. Mereka langsung disambut pelayan dengan hangat dan ia memberitahu di mana kamar yang cocok untuk mereka berdua. Tak lama bos dari Robin datang. Dia bernama Darren. Tanpa banyak basa-basi, mengajak pasangan suami istri itu untuk membahas pekerjaannya. Selesai dengan pekerjaannya, Robin mengajak Joe berkeliling pantai, dan Robin mengajak Joe melakukan diving. Kemudian mereka tiba di sebuah toko khusus penyewaan alat-alat menyelam. Diketahui toko tersebut dimiliki oleh seorang pria tua, kita panggil aja Aceng, yang ternyata merupakan seorang mantan marinir Amerika Serikat yang kini telah pensiun. Dikarenakan kesesama marinir, akhirnya Aceng memberikan harga yang sangat murah untuk mereka berdua. Kemudian mereka langsung diantarkan melewati panorama yang begitu indah, di sebuah tempat yang sangat jauh dari resort. Sesampainya di sana, Aceng memberitahu Joe bahwa ada sebuah terowongan yang terhubung ke resort milik Darren. Jadi mereka tidak perlu menaiki perahu untuk kembali. Yeah, right. This goes back. Dan di malam harinya, pesta pembukaan resort milik Darren pun dilaksanakan. Dan di sana, Robin ditunjuk untuk menjadi seorang pembawa acara dalam acara tersebut. Namun lagi-lagi Darren malah mengganggu Joe, dan menanyakan pekerjaan, di saat mereka sedang bermesraan, dan Joe tersinggung. Untuk menghindari perkelahian, Joe memutuskan untuk pergi keluar resort. You have an opening speech to give. Nothing here. Saat di luar resort, Joe bertemu kembali dengan Aceng, yang lagi nyari sampingan, dengan berjualan petasan. Saat Joe mau kembali menuju resort, tiba-tiba, tanpa diduga, sekelompok teroris melakukan penyerangan kepada mereka semua. Merasa Robin masih ada di dalam resort, Joe berusaha melumpuhkan teroris dengan tangan kosongnya. Dikarenakan kalah jumlah, membuat Joe terjatuh dari lantai 2 dan membuatnya pingsan. Sementara itu teroris menyandra Robin dan semua para tamu yang selamat. Beberapa jam kemudian Joe sadar dari pingsannya, yang ternyata diselamatkan oleh Bang Aceng. Dan di acara sekilas info di televisi, Joe melihat para sandera yang ditahan oleh sekelompok teroris, yang menamai dirinya sebagai separatis. Teroris tersebut mengungkapkan kekesalannya kepada media, bahwa ternyata mereka sangat tidak suka dengan pengaruh Barat, yang didirikan di tempat kediamannya,
dan yang menjadi pemicu utama, karena didirikannya resorts milik Darren. Maka dari itu target para teroris tersebut hanyalah orang-orang yang ada di dalam resort. Selain itu teroris meminta bayaran dan upeti kepada Darren, dan bila permintaannya tidak dituruti maka mereka akan membunuh seluruh tawanan. Get her back. Well, I was never a hero, alright? Setelah para sandera dibawa ke dalam sebuah ruangan, di sana teroris membuka wajah aslinya, dan diketahui teroris itu diketuai oleh seorang pria yang bernama Damo. Untuk menghindari jatuh korban, Robin meminta kepada Damo agar tidak melukai siapapun. Di sisi lain kejadian ini langsung ditangani oleh pihak militer, dan dibantu seorang penasehat diplomatik yang bernama Soal, dan Soal memberikan sebuah peta untuk dimasuki oleh para militer. Namun ketua militer langsung menolaknya, karena musuhnya kali ini merupakan musuh yang sangat berbahaya. Tidak lama kemudian Joe menghampiri mereka dengan menawarkan diri untuk menjadi seorang relawan. Namun untungnya Soal langsung memperbolehkan Joe masuk ke dalam. No offense, of course. Tidak lama pasukan tentara bayaran yang telah disewa oleh Soal datang. Diketahui para tentara bayaran tersebut merupakan tentara terlatih dengan bayaran yang sangat mahal. Awalnya seorang ketua tentara bayaran yang bernama kita panggil aja Jarod menolak untuk mengikut sertakan Joe. Dikarenakan dia ini merasa bahwa Joe hanyalah seorang marinir biasa. Setelah menyusun strategi, para tentara bayaran itu langsung melakukan penyusupan ke dalam resort. Tanpa mereka sadari Joe sudah berada di belakang mereka. Untuk mengetahui kehebatan Joe dia disuruh untuk menembak salah satu musuh, dan Joe berhasil menembak salah satu musuh tepat di bagian kepalanya. Dan Jarod merasa takjub dengan kehebatan Joe, dan dia memperbolehkan Joe untuk ikut serta dalam penyerangan. Setelah memasuki resort dan akan menembak para teroris, ternyata salah satu tentara bayaran tersebut seorang pengkhianat. Setelah pengkhianat itu membocorkan aksi dari Joe, aksi tembak-menembak pun terjadi. Mengetahui situasi sudah tidak kondusif, akhirnya Joe berusaha menolong Jarod, yang mendapatkan tembakan di bagian kakinya. Come on! Dan Joe memutuskan untuk keluar menyelamatkan Jarod. Keesokan harinya Joe menemui Aceng. Karena Joe masih khawatir dengan istrinya, Joe memaksa Aceng untuk menyusup ke dalam resort melalui goa sebelumnya. Dan Aceng tetap menolak. Dan Aceng hanya bisa mengantarkan memakai perahunya. Dengan perbekalan yang minim Joe memutuskan untuk masuk ke dalam resort seorang diri. Dan Joe mengamati keadaan sekitar, dan menyusup melalui kolam renang. Di kolam renang Joe melihat salah satu teroris yang sedang berjaga, dan Joe langsung membunuh teroris tersebut. Dan di markas militer, Bapak Komandan memarahi Soal, yang memberikan akses kepada Joe untuk masuk ke dalam resort sendirian. Tidak lama para teroris menemukan salah satu temannya yang sudah tewas oleh Joe. Para sandera mengetahui sudah ada yang masuk untuk menyelamatkan mereka semua, dan Robin yakin orang tersebut adalah suaminya. Di sisi lain, tentara pengkhianat hendak memasang sebuah bom. Namun aksinya itu dapat digagalkan oleh Joe yang langsung menyerangnya. Berkat keahlian yang Joe miliki selama menjadi marinir, akhirnya berhasil dan memaksa untuk buka mulut dan menanyakan di mana para sandera ditahan. Tidak lama kemudian para teroris yang lainnya datang. Karena si pengkhianat itu sudah buka mulut, Damo langsung menembaknya. Musuh sudah kehabisan amunisi, hal itu memaksa mereka untuk menghajar Joe dengan tangan kosong. Berkat kehebatan silat yang dimiliki oleh Joe, kedua teroris itu berhasil ditumbangkan. Dan di markas militer di sana Soal mendapatkan informasi
bahwa upah upeti telah dibayarkan kepada teroris. Di resort, Joe meledakkan beberapa kembang api untuk membuat para teroris teralihkan. Mengetahui Joe sudah berhasil masuk sendirian, akhirnya Aceng memutuskan untuk masuk ke dalam dan membantu Joe. Saat teroris teralihkan, Joe langsung menyelamatkan istrinya dan semua sandera melalui pintu belakang, namun tiba-tiba beberapa teroris mengetahui keberadaan Joe tersebut, dan mereka langsung membawa masuk para sandera. Di dalam ruangan akhirnya terungkap, bahwa dalang di balik aksi terorisme ini, adalah Soal sendiri. Diketahui dia ini mempunyai dendam pribadi kepada Darren. Karena di saat mereka sedang bekerja sama, saat membagi harta, Darren dengan rakus tidak membagikan uang itu kepada Soal. Setelah uang sudah masuk ke rekening Soal, ternyata para teroris itu sudah berbohong. Mereka malah mengeksekusi para sandera tersebut. Mengetahui hal itu, Joe langsung melepaskan tangannya dari ikatan borgol. Saat para sandera akan segera diledakkan, tanpa mereka sadari dari belakang Joe langsung melumpuhkan mereka semua seorang diri. Dalam keadaan terpojok, untungnya Aceng datang menolong Joe, dengan melakukan penembakan kepada salah satu teroris tersebut. Setelah semua sandera sudah diselamatkan, ternyata bom yang sudah dipasang langsung meledak, dan membuat seluruh resort hancur tidak tersisa. Dalam keadaan lelah, Joe masih berusaha mengejar dan menyelamatkan istrinya yang masih disandera oleh Damo. Tanpa disadari oleh Joe, ternyata Damo sudah memasang sebuah bom di dalam terowongan, dan di saat Joe melewati terowongan itu tiba-tiba dalam keadaan yang tak mungkin untuk selamat, namun Joe berhasil bangkit kembali dan langsung mengejar Damo untuk menyelamatkan istrinya. Dan akhirnya Joe berhasil membunuh Damo, dan menyelamatkan istri tercintanya. Film pun tamat. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu lagi video saya berikutnya.